Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat well-to-do sekalian. Siang ini saya berada di daerah Kapal Apung di kota Banda Aceh. Hari ini kita akan mengunjungi situs tsunami, yaitu salah satunya Kapal Apung yang berada di kota Banda Aceh ini. Sebenarnya tadi agak siang kita datangnya, namun menjelang sholat zuhur ditutup sementara. Ini jam 2 dibuka kembali. Nanti menjelang asar akan ditutup lagi. Situs Kapal Apung ini masih gratis, tidak dipungut tiket. Namun kita bisa berinfak untuk masjid. Sebelum masuk kita harus cuci tangan dulu dan menggunakan masker. Ini adalah pintu gerbang menuju ke lokasi wisata, situs wisata tsunami Kapal Apung. Di depan kita tampak Kapal Apung ini. Sebenarnya Kapal Apung ini itu apa sih, kita nanti akan ceritakan sedikit. Di pintu masuk ini tersedia beberapa alat untuk cuci tangan, karena ini masa pandemi, jadi prokes harus tetap dijalankan. Sekarang kita mau keliling-keliling di Kapal Apung ini. Jadi ini sepertinya ini adalah monumen, ini baru. Dulu awal-awal Kapal Apung ini dibuka untuk wisata, ini belum ada. Coba kita tengok apa ini. Minggu 26 Desember 2004. Ini merupakan tanggal atau hari terjadinya gempa dan tsunami di Nangro Aceh Darussalam. Monumen ini berbentuk kapal, ya, kapal yang sudah pecah kena tsunami. Monumen tsunami, daftar nama-nama korban tsunami, monumen PLTD Apung dan tsunami kota Banda Aceh. Ini nama-nama korban tsunami dari Dusun Tuhan Balik Ayei, 171 jiwa. Dusun Tuhan Dipakai, 212 jiwa. Dusun Tuhan di Kandang, 350 jiwa. Dan seterusnya. Gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh ini, gempanya berkekuatan 9,1 atau 9,2 skala Richter. Dengan korban jiwa mencapai 200.000 orang lebih. Sekarang mari kita susuri tempat wisata Kapal Apung ini. Kita lewat tangga yang berada di paling ujung ini. Di sini ini ada tangga dari besi dan juga kayu untuk berkeliling melihat Kapal Apung. Kita bisa ngambil foto di sini. Well-to-do sekalian,
Saat ini sekitar jam 2 siang. Tempat wisata kapal apung ini sudah dibuka kembali. Di depan sana tampak masjid. Menurut cerita, masjid ini adalah dananya terkumpul dari wakaf-wakaf masyarakat yang mengunjungi situs bersejarah kapal apung ini. Masuk kapal apung gratis tanpa tiket, namun dipersilakan untuk berinfak, membayar sedekah untuk masjid secara sukarela. Sekarang saya berada di depan kapal apung dari tangga-tangga besi ini. Kapal apung ini tampak sangat besar. Nanti kita akan naik ke atas sana, sahabat. Apa nanti yang bisa kita temukan di kapal apung ini? Ini di sini ada menara pandang, namun ini dikunci, tampak dalamnya sudah rapuh dan rusak. Jadi kita tidak bisa naik ke atas. Di depan sana, di bawah itu tampak rumah yang asli terkena tsunami. Jadi rumah-rumahnya sudah rusak berat, tenggelam. Nah, itu pengunjung sudah ada yang mulai naik ke kapal. Kita nanti coba kita keliling dulu ke depan sana. Jadi ketika tsunami saat itu, rumah-rumah di daerah sini semuanya habis, semuanya tenggelam. Sampai kapal yang sebesar itu, kira-kira beratnya 2.600 ton, bisa terbawa sampai sini. Sejauh kira-kira 4 km. Kapal apung ini terdampar di tempat yang cukup jauh dari pantai. Sepertinya kita nggak bisa lanjut kemari karena ini juga dihalangi dan lantai kayunya juga sudah mulai keropos karena terkena hujan dan panas, sangat panas di siang ini. Namun demi ngevlog bareng sahabat sekalian, kita lanjutkan saja. Kita telusuri apa itu kapal apung yang ada di sana. Sekarang kita akan turun, kemudian naik lagi ke kapal apung itu. Nanti kita akan sedikit cerita tentang apa sih sebenarnya kapal apung bisa sampai di tempat ini. Hati-hati kepala. Nah, kita sudah sampai bawah. Tadi kita berada di atas sana, di jalan-jalan yang ada di atas itu. Sekarang kapal apung ada di depan kita. Sekarang kita akan naik melalui tangga naik ke kapal. Di depan kita ini ada tulisan naik ke kapal. Naik ke kapal. Yuk kita naik ke kapal yuk. Kapal apung ini sebelum tsunami terjadi berlabuh di pantai Ulele. Begini sahabat, kondisi kapal apung ini semuanya terbuat dari
besi. Ini tempat untuk tali jangkar mungkin. Coba kita naik ke atas. Anginnya sangat kencang, sahabat. Kita sudah sampai di lantai kedua atau ketiga ini. Tampak di depan sana sebuah masjid yang indah. Yang ceritanya masjid itu dibangun dari dana infak para pengunjung kapal apung ini. Kita akan naik lagi ke lantai berikutnya. Tidak apa-apa cuaca panas karena anginnya cukup kencang sehingga kita tidak terasa panasnya. Kita naik terus ke lantai paling atas. Ternyata di atas sudah banyak. Pemandangan di sekeliling kota Banda Aceh tampak sangat indah. Masih ada satu lantai lagi nanti di atas. Kapal apung ini sebenarnya adalah kapal penyedia daya listrik milik PLN. Menurut cerita, kapal ini sering berlabuh di berbagai daerah di Indonesia untuk memenuhi suplai listrik. Sebelum dia berlabuh di Banda Aceh ini, di Ulele, kapal apung ini berada di Kalimantan, Pulau Borneo, Kalimantan. Sehingga ketika berlabuh di Ulele, Banda Aceh ini, awak kapal kebanyakan dari Pulau Kalimantan. Sekitar ada 12 awak kapal, sementara yang 4 orang berasal dari Aceh, yang selain itu berarti dari Pulau Kalimantan, karena sebelumnya memang di Kalimantan. Ketika kapal ini di Ulele, kebetulan pas ada gempa dan tsunami, maka kapal ini sampai terbawa sangat jauh dari pantai. Padahal pantai jauh sekali di depan sana, kira-kira 4 km lebih. Di belakang masjid sana masih sangat jauh. Namun kapal seberat 2.600 ton ini mampu terbawa gelombang sampai sejauh ini. Kapal ini sangat besar dan bahannya terbuat dari besi. Ke lantai paling atas. Nah, kita sudah sampai di lantai paling atas dari kapal apung ini. Lihat merah-merah besar, semangat, apinya sangat kencang, jerahannya pun sudah mulai terkikis usia. Dan ini besar lagi. Siang ini kami berada di lantai paling atas dari kapal apung.
kapal apung ini adalah kapal penyedia daya listrik milik pemerintah, milik PLN. Di sini ada banyak beberapa teropong untuk melihat pandangan dari kita coba daya kecil. Jadi teropong-teropong ini gunanya ketika masih di kapal untuk melihat situasi dari kejauhan. Sahabat Well To Do sekalian, jadi kenapa kapal ini sampai didatangkan ke Aceh? Karena dulu waktu terjadi konflik antara GAM dengan TNI dengan Indonesia, terjadi konflik, ada semacam pertempuran karena situasi yang sangat kurang kondusif, maka pasokan listrik di Banda Aceh ini banyak sering terputus karena gardu-gardu atau tower-tower yang di hutan ataupun di tempat-tempat tertentu banyak yang roboh ataupun dirobohkan, sehingga pasokan listrik sangat kurang. Untuk itu didatangkanlah kapal apung ini dari Kalimantan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Banda Aceh. Sahabat sekalian, jauh di depan sana tampak Gunung Selawah. Nah, ini tampak Gunung Selawah, sangat jauh. Itu di sebelah sana juga tampak Museum Tsunami. Ini kencang sekali rasa, mungkin suara kurang jelas. Seperti inilah kondisi kapal apung. Kita berada di lantai paling atas. Pemandangan dari sini tampak semua seluruh kota Banda Aceh. Masjid Raya juga tampak dari sini. Sini ada cerobong kapal. Di bawah itu tampak rumah-rumah yang bekas terkena tsunami. Jendela-jendela semuanya pada jebol, atap pun hilang. Jadi kapal ini pun mendarat di atas rumah-rumah penduduk. Jadi bangunan-bangunan yang ada sekarang ini adalah bangunan-bangunan baru semuanya. Bangunan-bangunan yang dahulu sudah rata-rata hancur. Nah, di situ-sini masih banyak beberapa yang ditinggalkan sebagai saksi dahsyatnya gelombang tsunami. Jadi kapal seberat 2.600 ton ini mendarat di sebuah kampung, sehingga rumah-rumah pun hancur terkena kapal ini. Sekarang kita akan menuruni tangga lagi. Anginnya cukup kencang di atas. Harus hati-hati karena jalannya sempit, tangganya. Ini tinggi sekali sahabat nih. Di lantai paling atas ini tinggi sekali. Berapa lantai? 1, 2, 3, 4 atau 5 lantai. Kapal yang sangat besar, sangat berat, bisa terbawa ombak tsunami sampai sejauh 4 km lebih. Bayangkan betapa dahsyatnya gelombang tsunami itu, setinggi puluhan meter. Kita turun terus sahabat.
sana tampak bebatuan yang menandakan bahwa ini berada di daerah pantai. Seperti daerah pantai, batu-batu itu adalah kayaknya sepertinya batu-batu yang sudah dibawa ulang. Di bawah ini tampak tali-tali dari baja bekas untuk mungkin jangkar atau yang lain. Ini sekarang kita berada di bagian depan kapal. Depan apa belakang ya? Bagian belakang. Ini bagian belakang kapal. Saat-saat tertentu di lambung kapal juga dibuka untuk umum, namun kali ini tidak ada dibuka. Bisa di atasnya saja. Sahabat sekalian, kali ini saya lagi duduk di tangga lantai kedua dengan pandangan yang ke arah depan seperti ini. Jadi kapal ini memang betul-betul kapal yang sangat besar dan sangat berat. Kapal ini kapal milik PLN yang biasa keliling laut untuk menyuplai daya listrik pada tempat-tempat tertentu yang sedang mengalami gangguan. Jadi kapal ini biasanya berlabuh di sebuah pantai, kemudian akan menyalurkan listrik kepada kota yang lagi membutuhkan listrik darurat. Ternyata betul ini adalah alat untuk memutar tali baja ini, menaikkan dan menurunkan jangkar atau saung. Coba kita lihat, jangkarnya sangat besar sahabat. Nah, ini bentuk jangkarnya sangat besar sekali. Jadi ini adalah bagian belakang kapal. Kita masih berkeliling lagi. Ya, di sini ada bekas-bekas ban yang mungkin dulu difungsikan untuk pelampung atau yang lainnya. Ini kita berada di sebelah utara kapal, di sisi kapal sebelah utara. Ini juga sepertinya kapal ini baru dicat ulang. Sahabat sekalian, inilah bekas-bekas rumah yang terkena tsunami yang masih ditinggalkan di area kapal apung ini. Di sebelah sana juga ada. Ini namun jembatannya sudah banyak keropos, banyak yang rusak. Lagi kita tidak akan lewat karena nanti bisa terjeblos di sana. Kita akan turun ke bawah lagi. Ini merupakan pintu yang tertutup rapat untuk masuk ke lambung kapal. Ini ada beberapa pintu yang tertutup rapat. Jadi kapal ini benar-benar terbuat dari besi yang sangat besar.
Sahabat Meltudu, cuaca sudah mulai mendung. Ini kita sudah berada di bawah, kapal apung ada di depan sana. Ini di depan kita di sini ada rumah-rumah puing. Rumah puing. Jadi rumah-rumah ini adalah rumah yang terkena tsunami dan ditinggalkan begitu saja sebagai situs atau saksi sejarah di daerah kapal apung. Ini adalah rumah-rumah puing, termasuk yang ada di sebelah kiri kita. Nah, ini rumah-rumah hancur semua, sahabat, tinggal puing-puingnya. Ini sudah paling ujung, sudah di luar sana, sudah bukan situs lagi. Jadi ini tampaknya ini rumah yang cukup besar yang terkena tsunami, yang sekarang ditinggalkan. Baiklah sahabat sekalian, demikian ngevlog kali ini. Kita berada di kapal apung, Museum Tsunami Kapal Apung. Kapal yang begitu megah dan begitu besar sebagai penyuplai daya listrik kepada kota-kota yang membutuhkan. Nah, ketika berlabuh di kota Banda Aceh, tepatnya di Pantai Ulele, kapal ini terbawa oleh tsunami sampai sejauh lebih dari 4 km. Demikian, semoga menghibur dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.